gue pengen balik gitu ya. Oke. Maksudnya pengen balik tapi ada ego yang besar nih. Karena gini bro, santai tiba-tiba nggak ada waktu buat discuss, tiba-tiba pak der. Tiba-tiba aku lagi pulang, telepon masuk, ya saya lawyernya Sri Wulan dari Loren Guritno. Sekarang mulai hari ini Anda kalau mau bicara dengan Wulan melalui saya. Dia baru pulang syuting. Lan, gitu. Iya. Tadi ada nelfon, katanya kamu mau cerai. Diem dia nggak. Oh. Dia diam tidak bisa ngasih jawaban. Ngomong aja, ya sebenarnya. Kalau mau cerai, kita cerai sekarang. Gue tinggalin dia. Dia pingsan. Kalau ada kekecewaan, aku kecewa. Aku nggak ketemu anak tuh 16 tahun bro. Sempat terjadi seperti itu? Sampai sekarang nggak ketemu. Wow. 20 tahun aku ketemu cuma sekali. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya lama yang ngilangnya juga lama. Ini adalah Attila Shah. Halo, guys. Attila, aduh, gue cari lu susah banget, geblek. Apa kabar, Bang? Baik, Baik, alhamdulillah. Gimana lu kemana aja selama ini, men? Wah, kalau pertanyaan itu panjang kali lebar bro ya. Ya sejak 2003 lah. 2003-2002 udah keliling Indonesia. 18 tahun lu ngilang, Pak? 18 tahun. Maksudnya tidak di layar kaca lagi? Udah enggak. 18 tahun. Event itu lu Pak jadi foto model? Oh, udah Model enggak. atau apa? Udah enggak sama enggak. sekali? Udah enggak, benar-benar hilang. Iklan apa semua enggak? Tidak. Disappear. Disappear. Disepir. Sadis, Pak. Jadi sekarang lagi sibuk apa, Pak? Sekarang bangun usaha. Jadi sebenarnya dari dulu orang banyak bilang kan aku di dunia entertainment. Tapi semenjak tahun 93 sebenarnya di dunia industri. Jadi lulus SMA 93? 93 94 itu. Oke. Lulus SMA 94 itu aku udah di industri lah. Jadi kerja. Lu kerja? Kerja. Ya, kerja. Lu kerja? Lu main film kan? Kerja. Tapi Oh, situ kerja. juga karena dulu foto model, dapatlah kerjaan tuh marketing. Bisa giat keluar. Oh, lu jadi waktu pas lu jadi foto model, lu tuh jadi marketing Ya. di satu perusahaan? Ya, Apa satu tuh, Bu? perusahaan. Dulu perusahaan industri ya, Amplas. Amplas. Oke. Amplas ya, Amplas. Terus. Dari situ ditarik lagi sama bos juga ya karena dulu mesin jahit butterfly. Oke. Ya udah nggak ada sekarang Udah nggak ada ya? Dulu waktu nggak ada mereka ekspansi ke bisnis digital percetakan, Oke. printing. Itu kerja juga. Di situ juga. Di masa itu aku sama Ulan Oh, Wulan. Waktu itu masih pacaran, udah kawin? udah nikah. Oh, udah nikah. Tahun 98 sampai tahun 2001. Ntar ada gue pertanyaan itu gue ada. Terus lu udah ini. Tapi sambil main film. Ya. Film apa pertama lu? Kalau pertama itu sebenarnya dulu waktu SD figuran. SD pernah? Bokap. Peran utamanya Teddy sama Arik. Oke. Tapi SD, mereka aja masih kelas 4 sama kelas 5. Oke. Aku kelas 3 ya, figuran. Pernah tuh. Lahirnya seorang bintang. Dulu ada layar lebar. Yang main siapa? Arik, Teddy, Oh, lahirnya seorang bintang. Iya. Tahun berapa tuh berarti ya? tahun 86. Oh, iya, udah lama. 86, 84, lebih kurang ya. Udah, terus tahun 93, film Pondok Indah. Iya, Sinetron. itu yang ngetop. Itu yang ngetop tuh. Yang lu tahu, lu ada di Pondok Indah, lu sama vokalis sebelum gua di Elemen juga main. Ya, Roni Setiawan Roni almarhum. Setiawan, almarhum. Wulan juga main. Main. Si Riko juga main. Riko, Inge, Jovanka. Inge Jovanka. Wow. Itu kan booming, Pak, film itu. Booming. Karena termasuk sinetron remaja yang modern ya. Modern. Yang memperlihatkan pergaulan remaja sedikit seperti dulu Beverly Hills. Iya, Beverly Hills, iya, benar. Iya, jadi jet set lah ya. Jet set, ya karena waktu itu di lokasi itu di lingkungan Pondok Indah. Jadi, Memang di situ tinggalnya. Oh. Nah, itu berapa episode waktu itu? waktu itu kalau tidak salah itu 26 atau 52. Berapa tahun? Oke. 1 tahun. 1 tahun. Cuma kan dulu bukan stripping. Oh iya, Jadi weekly. weekly. Jadi kita syuting sampai selesai total
ya 26 episode baru tayang. Baru tayang Bikli. Oh gila, itu booming banget Pak. Booming, cukup booming. Dulu kita punya PH itu Filipina. Orang Filipina. Itu dia waktu permintaan masyarakat itu ingin melanjutkan ke season yang kedua, itu Filipina tidak memberikan. Karena kita kontrak sama mereka. Makanya Pondok Indah 2 itu pemainnya semua ganti. Oh Nah, iya, kita iya. tidak bisa terikat kontrak sama PH Filipina. Oh I see. Yang kerjasama dulu stasiun Antv. Oke. Oh yang kedua lu nggak ini ya. Ya, Tapi yang ngetop yang pertama ya. ya. Yang original yang pertama ya. Original yang pertama. Gede nggak apa-apa dapat bayarannya Pak? Ya, dulu Buat lu waktu dulu masih muda ya, umur berapa tuh dulu? Dulu 20 umur dong? 17. 17? Iya. Gede Pak. Lumayan. Untuk anak umur 17. Lumayan ya. Kalau di convert sama sekarang. Sama sekarang? Mungkin di atas artis sekarang. Iya. Iya benar. Dengan nilai uang ya. Ya, Nilai uang kita. Nah, cuma bedanya kalau zaman sekarang kan stripping, Bro. Iya. Stripping, ibaratnya tiap hari lu cetak duit nih. Cetak duit satu hari bisa satu episode ya. Ya, yang menjadi satu perbedaannya lagi adalah kalau dulu kita makanya masih bisa giat luar. Oke. Masih bisa karena kita bisa atur jadwal kita kan. Oke. Kita bisa kerja di luar, kita bisa atur jadwal syuting kita. Lebih enak kalau semenjak tahun stripping itu pergantian 2003 2004. Oke. Di situ aku udah nggak bisa karena aku terikat sama dunia Kerja. Iya. Passion aku tuh dunia industri. Nah, lu berarti nggak pernah ngalamin stripping? Nggak pernah. Nggak mau? Sekalipun nggak pernah stripping. Oke. Satu alasannya, jadi alasan emang tidak ada waktu yang nggak mungkin aku bisa share sama di dunia yang penuh dengan komitmen. Ya ibaratnya kalau film itu ya kita kontrak komit, gitu ya, kita syuting. Betul. Tapi kalau dunia industri kan komitmen kita daily. Iya betul. Nggak mungkin Betul juga. kepotong tuh tiap hari juga. Iya. Lu gimana izinnya ya? Ya, gimana izinnya? Kedua adalah aku nih ngelihat dulu sedikit over idealis. Oh lu tuh orang yang over ideas dulu? Ya, karena emang aku juga senang dunia art ya, seni. Dan terbentur sama knowledge yang dari ayah. Ya, dari ayah tuh banyak ngasih pengetahuan seputar industri film. Yang aku di situ terbebani. Jadi 2 produksi terakhir nih bro, kalau gue boleh jujur. 2 ribut sama sutradara sama produser. 2 produksi terakhir? Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 sama satu lagi tahun 2002 lah. Judulnya? Kalau apa dulu tuh Borobudur. Tahu nggak orang bilang? Sambara sempat ganti judul Sambara Budura. Itu proyek. Ini dongnya gede dong itu film. Gede. Jadi kolosal pembangunan Candi Borobudur. Oh iya. Jadi hal-hal yang sifatnya sinematografi itu yang aku sedikit udah mulai kita nih move on dong dari ibaratnya kita nih dulu tempat belajarnya orang-orang dari ASEAN. Iya. Nah, kenapa negeri-negeri ASEAN sekarang udah mungkin booming, makin maju kan secara teknik pembuatan, perfilman sama segala macam. Padahal orang-orang kita mumpuni. Gitu. Tapi kenapa kesempatan itu kayaknya kok nggak pernah ada gitu. Alat mungkin susah ya? Alat ada semua kita ada ya. Semua, ibaratnya kita punya semua alat kok. Kalau dari informasi teman-teman yang masih di dunia ini. Nah, jadi sering. Dan kedua cerita. Kita terlalu mengadop cerita yang udah populer di luar. Nah itu kalau di sinetron bro, gue kadang-kadang ngerti. Ini bukan budaya kita. Bukan original ya. Bahasanya bukan apa lokal nih. Ya pokoknya bukan ini budaya lokal lah, budaya inilah kita ya. Bukan, jadi drama-drama itu bukan rumah tangga kita gitu. Bukan kehidupan lingkungan kita gitu ya. Kearifan lokal itu jauh. Kearifan lokal. Jadi kearifan lokal tuh jauh. Jadi sering berdebat. Maksudnya bertentangan tuh sama pegiat di dunia film itu, kenapa sih cerita kenapa nggak diginiin? Kenapa nggak begini? Ya. Alasan-alasan terakhir tuh banyak tuh. Ini kebutuhan station. Ini. Yang aku bilang ya itu alasan ya. Kebutuhan jualan maksudnya. Kebutuhan jualan. Tapi sebenarnya kan kalau kita bisa bikin itu benar indah secara teknik pembuatan, cerita yang baik, nggak mungkin tidak ada
customer, tidak ada penonton ya. Iya. Intinya semua ingin sajian yang indah, yang bagus. Gitu. Nah disitulah yang aku lihat karena dulu tuh terakhir aku di dunia sinetron ngelihat tidak ada perkembangan, aku mulai mundur. Nah, Lu seidealis itu, Pak? ya, Seidealis itu? Padahal masih muda pada saat itu. ya, Tapi otak lu udah begitu ya? beban, beban knowledge, pakai bahaya. Itu benar bro, kata orang dulu. Bener. Banyak tahu banyak susah. Banyak tahu banyak susah. Sedikit tahu sedikit susah itu benar, ya kan? Jadi gitu ya, gara-gara itu juga jadi akhirnya lu punya pemikiran yang beda. Ya, jadi terakhir itu makan di badan. Kalau menurut aku ya, kita mendapatkan satu peran. Kayak sorry nih bro, tapi sekarang aku ngeliat kemajuan. Oh iya. Kayak zaman dulu tuh, Attila, lu freeze ya, lu jangan, nanti lu out of frame. Kita kadang-kadang tuh terlalu ngikutin, sementara kameramen tuh harusnya ngikutin kita. Iya. Kameramen harusnya move. Move, kamera tuh lebih dinamis. Iya. Nah, kita kan dulu nggak, misalnya kita ngomong bicara gini, bro lu keluar frame, cut, ya kan ulang lagi. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya mohon maaf nih, Iya. Ini nggak perlu, ya nggak perlu gini. Kita butuh gambar hidup. Nah makanya aku mohon maaf nih, seperti kayak ngeliat sinetron, aku juga sekali-sekali lihat untuk update perkembangan industri. Sedih, tapi memang apakah karena stripping mereka nggak punya banyak waktu atau segala macam, akhirnya shot ya udah kayak opera sabun. Iya, jadi stay aja gitu stay aja, yang nggak dinamis. Nah, masalahnya satu bro, ini gue bisa kasih advice mohon maaf buat industri ini. Ilmu kita boleh pintar, kita punya banyak ilmu, akan mati kalau itu tidak dieksplor. Iya betul juga sih. Betul. Kalau kita kayak gini, kita punya banyak kemampuan, tapi kita hidup di satu zona yang sudah merasa nyaman dengan hal yang sangat sederhana. Ya kita hanya sampai situ. Betul. Dan knowledge kita akan hilang. Lama-lama hilang. Sendirian, dia akan patik, dia akan bingung. Jadi gue pernah ketemu juga saudara gue lah, adik gue lah ya. Dia sekolah di Amerika nih, sekolah di OP lah, ibaratnya di OP lah. Dia di sini, begitu masuk sini, dia masuk iklan masih oke lah. Terus klip masih oke lah. Begitu masuk ke dunia film, dia bilang gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak ada otoritasnya. Yang harusnya moving yang tadi lu bilang. Taunya gue harus stay. Jadi gue tuh harus gimana director lah seperti itu. Ya akhirnya dia nggak di situ lagi sekarang. Padahal sekolahnya sekolah di OP. Benar. Dia udah nggak mau lagi. Karena gini, waktu kita belajar, kita berjuang menjadi yang terbaik. Waktu kita ambil pendidikan itu, tiba-tiba tidak kepake. Ibaratnya mungkin ya, kalau ibaratnya kita tentara, kita pasukan khusus kok jadi pasukan pendorong nih. Harusnya penetrasi langsung ke lokasi. Lokasi ini pengawas doang. Iya. Oh jadi gitu ya. Nah terus lu terakhir itu film terakhir? Ya film terakhir adalah sempat jadi bintang tamu dulu si Atar Ade ya. Dulu dia kalau nggak salah sinetronnya Jalan Keadilan atau apa. Aku pernah lah sekali. Karena diminta sama director, gue mau dong abang lu ya kan jadi bintang tamu lah. Ya cameo lah. Cameo 2004. Semenjak itu aku hilang. Bener-bener hilang. Oke, lu gini, lu tuh berapa bersaudara bro? Karena gue ngelihat kalau nggak salah bintang semua ya keluarga lu. Ya, 4 ya. Kalau 4 bersaudara. Saudara tuh 8. Oh saudara 8. Laki cewek semua. Cowok? Laki semua. Laki semua. Jadi kalau orang taunya tuh Arik tuh yang pertama, tidak. Yang pertama tuh ada Doni, ada Denny, ada Dudi, Arik yang keempat. Oh, Arik tuh yang keempat. Teddy, aku, itu. Atar, Ardi. Berarti ada 4 lagi yang nggak di entertainment. Tidak di entertainment. Oh, I see. Gila, lu produknya ganteng semua ya? Gokil, Pak. Tapi ya kalau dijajarin 88 sama? Enggak. Beda-beda nih wajahnya. Oh, ada gitu. Yang Jawa, ada yang Sumatera, ya kan, ada yang Indo, jadi lucu-lucu. Nah, lu tuh Indo apa orang Jawa apa orang apa sebenarnya? Sebenarnya ini memang belum pernah dijabarkan secara detail ya. Sebenarnya kita ini kalau kita black nih, kita hanya bisa bilang kita Indonesia. Oh Indonesia. Karena ayah ini
Nih, ayah ini Batak Jerman. Batak Jerman. Nah, tapi Batak ini dari nenek, Boru Manurung. Oke. Nah, ini biar para Manurung tahu iya, nih. Manurung Yang- berarti yang ada tahu. Bataknya ya. Berarti yang bule adalah kakeknya. Iya. Jadi Kakek lu. Batak Jerman. Nah, kalau dari pihak ibu, Jogja Cina. Oh, Ya, Jawa sama Cina. jadi kita tuh orang Bangka ya, jadi kakek itu tapi Chinese Bangka. Oke. Dan nenek itu Cina. Pada saat saya ditanya misalnya pada saat suatu pembicaraan, orang mana? Aku pengen tebak aja, Manado, bener. Aceh, bener. Ya kan? Kalau kita jabarin susah. Ya kan? Ya. Kalau kita jabarin itu sedikit sulit lah. Sedikit sulit. Sorry. Ya, jadi arahnya adalah terakhir ya kita orang Indonesia. Jadi gitu, capek jelasinnya ya. Capek jelasin. Tapi ada Indonya dong berarti, ada darahnya. Ya. Karena ada, gue ngelihat ada kalian ada muka-muka Indonya juga sih. Ya. Ada ya? Ya, ayah. Ayah. Tapi bukan Acehnya juga ada? Enggak ada. Nggak ada? Tidak Sah ada, itu bukan dari Aceh? Bukan. Nah, ini kita bicara Syah ini. Dulu ada program, jadi gini, kalau sekarang kan banyak teman-teman yang di Indo dia tetap pakai nama marganya. Iya. Nah, kita tuh marga kita kalau Jerman Schat, SCHADT. Schat. Itu Nah, Jerman ya? Iya. Nah, sama ayah di Indonesianisasikan. Jadi sah. Schat. Jadi sebenarnya bacanya juga sama, Schat. Oh, Schat Sebenarnya juga bukan ya, Syah. bukan Syah ya? Ya, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia kan sebenarnya Schat. Jadi SYACH, bukan SYAH, ya kan? Iya. Nah, itu di Indonesia kan dari Schat. Nah, kenapa? Saya sangatlah beruntung teman-teman yang blasteran zaman sekarang itu tidak menemui kendala di sosial. Kalau tahun 80-an, bro, kita nih di lingkungan, bule. Oh, iya, benar. Ayah itu nggak mau anak-anaknya itu dapat gangguan gitu. Kayak gitu. Dan Iya. beliau tuh sangat karena over arif kali ya, diganti anak-anak namanya Syah jadi semua Syat semua. Jadi di Indonesia kan pakai SY ACH. ACH. Iya. Nah, terus gini, Bro. Lu kan udah lama nih. Kita balik muter lagi ya. Lu nikah waktu itu pertama masih muda banget kalau gue tahu. Ya. Umur berapa lu nikah? Nah, ini gue demen tapi bro. Kenapa nih, Bro? Gue demennya. Jadi kita luruskan. Iya. Karena aku memang menghilang ya bro ya dari tahun 2004. Suka maksudnya gini. Beban moral yang aku bawa ini adalah selalu diulas. Oke. Ya. Di media tuh selalu diulas. Ya. Bahasanya hatta lah. Ibaratnya mantan nih untuk apa? Tapi diulas. Tapi nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Yang benar. Jadi gini. Aku kenal Ulan waktu dia usia 14. 14 tahun. Asik kecil. Iya kan? Dibilang lah di media kan Attila menikahi Ulan waktu dia belia 14 tahun itu tidak. Oh, kenal. Kenal. Aku dulu punya, kalau bicara pacar nih bro, pacar gue dulu orang Taiwan. Wow. Ya Taiwan. Pacar pertama itu. Epson lah ya, Epson. Taiwan. Nah, itu di saat aku syuting Pondok Indah. Oke. Karena Ulan tuh kayak adik. Ulan tuh belum pacaran waktu di Pondok Indah malu? Belum dong. Oh gitu. Ulan dari Pondok Indah, terus dia sekolah ke London. Ngambil college. Walah. Pacaran sama dia waktu dia balik dari London. Itu tahun? Umur berapa bulan? Ulan umur 16-17. Oh udah 16-17. Ya, baru 17. pacaran. Ketemu di Pondok Indah Mall dulu. Lucu kan? Bukan di film. Bukan di film Pondok Indah? Setelah udah sekian tahun, apa kabar kamu? Ya kan dia baru dari London. Kan menghilang dia. Iya. Ya menghilang, udah ketemu tuh, jumpa, aku ajak makan, yuk kita makan lah, makan kita udah kenal, berjanji udah deket, ya kan, nikah waktu Ulan usia 17, aku 22, jangan ditanya lebih dalam. Lu 22 ya? 22. Jadi bukan lu 17 dia 14, salah berarti ya? Enggak, salah. Lu 22 berarti udah layak nikah. 22 layak. 17 juga layak lah. Udah bagus. Iya. Layak, tapi kan belum tentu juga keluarga ya kan. Banyak juga ada pertentangan mungkin dari keluarga kan. Ya untuk itu ya aku mohon maaf. Iya. Oke. Lu nikah muda waktu itu.
Berapa lama, men? Lu punya anak nggak? Punya satu, Salum. Salum. 4 tahun. 4 tahun pernikahan. Pernikahan 4 tahun. Aku cerai. Selama 2 tahun, 3 tahun tuh setiap syuting, sampai jadi cerai tuh nggak salah tahun 2021, 2022. Aku aja udah lupa nih. Sampai 2024. Setiap jumpa teman-teman artis, wah, sorry ya, sayang ya. Jadi, sorry nih, Iya, okay. dalam hati, aku kalau kita timbulkan profesional kita, lu kerja aja di sini. Karena nggak usah ngomong-ngomong pribadi. Iya. Jadi gue terganggu. Oh, keganggu lu malam kayak gitu ya? Psikologis kita nih untuk kita mau kerja. Pada saat kita mau jadi, kita di dunia seni peran. Iya. Pada saat kita mendapatkan satu peran, kita fokus atas peran ini. Oh, karakternya gini. Pada saat orang bertanya segala sesuatu yang sifatnya pribadi, personal. Wah, kemarin sayangnya sama si Ulan di pos. Itu keganggu tuh. Keganggu, bro. Iya, bukan momennya, bukan tempatnya di situ. Cuma kita nggak, oh iya aja, oh iya. Nggak mungkin. Itulah kearifan lokal. Kita orang timur. Ceritanya mah dia pay attention sama lo ya. Attention. Care lah ya. Dia nggak tahu ya kan tuh. Padahal udah gue susah-susah lupain. Ingetin lagi. Ingetin lagi. Karena aku nggak tahu ya. Ayah tuh cuma bilang, lu kalau mau di dunia entertainment, lu profesional di dunia lu, apapun dunia. Jadi waktu kita main film segala macam, kita mencoba semampu mungkin tuh pro, bukan hanya di depan kamera, tapi dalam kehidupan kita. Kehidupannya kita juga pro juga dong. Iya dong. Biar imbang. Iya, ibaratnya dalam rumah kita cuma pakai cancut, pakai baju ini, luar pagar kita showbiz. Iya. Iya dong. Iya. Showbiz. Harus dipikirin. Itu ada semua tuh. Iya. Tercetak di kepala kita gitu. Nah, jadi pada saat kita dapat peran, ya kan dapat satu cerita, apa nih? Oh, sebagai ini. Ya kita mencoba mendalami. Betul. Apalagi hebatnya kita nih. Kalau di luar negeri mungkin kita mendapatkan waktu 3 bulan lah sampai 6 bulan kita untuk mendalami karakter. Iya, jadi kalau kita reading itu cuma seminggu, di sana bisa 6 bulan. Iya, bro. Jadi kalau kita ini hebat, ya kan ya. Oke, hari ini kontrak, minggu depan syuting. Gila ya. Wah, kita mesti benar-benar. Berarti jago sebenarnya kita deh. Jago. Pendalamannya sebentar banget. Tidak menutup kemungkinan. Lu tidak seperti, misalnya nggak seperti Tom Cruise, nggak seperti Tom Cruise 6 bulan. Iya. Contoh, Linda Hamilton waktu dia bikin Terminator 2. Terminator 2. Ya, Linda Hamilton. Dia waktu itu walkout-nya. Wah, 1,5 tahun, bro. Sebelum dia syuting, 1,5 tahun dia dibina. Sebelumnya badannya gemuk. Waktu dia main jadi pengacara tuh. Iya, serial TV dulu. Betul. LL dia langsung jadi ini. Terus ininya apa namanya? Gesternya dia udah kayak orang yang tukang berantem ya. Benar. Jadi tidak menutup kemungkinan di kita pun pada saat produksi diberikan kesempatan untuk ibaratnya karakter development kita nih diberikan ya, fisik kita, karakter pendalaman penjiwaan kita diberikan, nggak menutup kemungkinan kita bisa head to head sama mereka, bro. Betul loh. Ya bisa, bro. Karena gini, kembali lagi Allah Maha Adil. Dia bisa, kenapa kita nggak? Betul. Yang bikin nggak bisa adalah proses. Prosesnya terlalu singkat kah? Kita selalu singkat. Bayarannya terlalu kecil untuk mencapai ke situ. Sama, misalnya. Bro. Ya, bro. Itu lu terlalu menjustifikasi. Enggak, sama bedanya depannya RP sama dolar. Berarti nilai uang. Jutanya sih sama. Ya, nilai uangnya di sini S, di sana RP. Nah, terus sama gini. Jadi bukan ya, Bu. Ada juga berarti dong, lu gara-gara ada itu, lu menarik diri dari dunia entertainment, mungkin karena ada juga, ntar gue banyak pertanyaan soal ini, pertanyaan soal itu. Dan akhirnya yang gila lagi adalah lu memutuskan untuk hilang dari dunia entertain, padahal itu dunia lu. Itu lu punya guts harus besar banget, Pak. Melawan godaan. Melawan godaan. Keinginan ada, tapi aku mesti enggak. Dulu aku doain baca nih, bro. Oke. Ya. Bacaan ini bagus ya buat kita yang ada di dunia seni. Ini aku share. Ya. Share. Ibaratnya mau dipakai mau enggak, monggo ya. Ya. Dulu
ada sejarahnya soalnya. Gua tuh film Godfather pertama. Oke. Itu Francis Ford Coppola ya, produksinya beliau. Nah, pemainnya tuh si Al Pacino. bukan Oh, salah. eh Si ini, gue tahu maksud lo. Steve McQueen, ya iya kayak gitu lah. orang Iya, iya, tahu gue. Yang jadi bapaknya kan? jadi Iya, tahu, bapaknya tahu, kan. gua tahu. Nah, aduh siapa sih pada idola gua? Iya, gue juga idola gue itu. Iya. Namanya itu adalah anjir, lupa gue. Dia pernah main film yang syutingnya di Indonesia. Iya, tuh. bukan Steve McQueen. Satu bukan. lagi. Ya nanti kita ingat. Iya, nanti kasih lihat ya. Ting. Dia sempat jadi pemain paling mahal di Padahal Amerika. udah tua ya? Waktu itu masih muda kan? Di Ya, zaman nggak terlalu muda, pertama. tapi ya benar umur 40-an. Iya, 40-an. Nah, dia nggak ada yang bisa make karena dia mahal. Oke. Ya, sangat mahal. Sampai semua angkat tangan. Akhirnya dia tidak terpakai. Akhirnya kalau lu nggak mau pakai gue, yaudah dia membuang dirinya 15 tahun sampai tidak punya apa-apa. Dan pada saat 15 tahun itu benar-benar satu Amerika nggak tahu beliau ini di mana. Oke. Ya, dia nih nggak tahu lah di mana. Sampai dia udah kesulitan, dia cuma melihat pengumuman di whiteboard, apa namanya mading gitu, akan dibikin film Godfather pertama oleh Francis Ford Coppola. Testing. Nah ini juga aku pingin kita meluruskan, karena di negeri kita nih apa aja casting, tidak, harusnya testing. Testing. Nggak ada itu bahasa casting, ada testing. Cast itu kan pemain. Pada saat selesai testing, baru masuk casting. casting. Oke. Jadi ngerti gua. kita dikasih paper, Kemampuan lu dulu kayak gimana? Dikumpulin. dikumpulin. Baru yang mana perannya nanti, berarti gitu kan? Berarti gua orang bule sebenarnya. Apa? Orang bule ya sebenarnya. Benar. Oke, ngerti gue, ngerti. Nah, dia datang ke Francis Ford Coppola. Coppola, gua mau main nih film. Ford Coppola itu omnya ini, Nicolas Cage. Nah, benar. Jadi dia bilang, gua nggak mampu bayar lu. Lu ngilang, lu kemana aja? Udah, gua mau main nih film. Gua nggak mampu bayar lu. Lu nggak usah bayar gua. Serius? Iya. Dia nggak dibayar untuk Godfather pertama. Serius, Pak? Yep. Itu sejarah. Dikasih for free. Buat seorang Francis Ford Coppola, gue dapat pemain kawakan. Iya dong. Bayaran termahal, gratis. Tapi ada endingnya, bro. Kalau box office, gue minta 2% dari margin kotor. Wah, margin kotor ya, bukan margin besi ya? Kotor. Jadi pada saat booming box office, waktu itu penjualan berapa puluh juta kopi, Iya. ya, dia pun dalam waktu sekejap jadi artis termahal di Amerika. Jadi sebenarnya akhirnya jadi lebih mahal dari nilai dia. Ya. Itu smart. That's smart. Bahwa bukan aku pengen ngikutin nih, bro, itu terlalu Iya. muluk-muluk. Cuman yang aku lihat adalah untuk mengobati batin itu, keinginan itu tidak mudah. Aku malah sangat sedih sama teman-teman. 3 tahun menghilang, 4 tahun menghilang, dia diundang, dia muncul. Sorry ya bro ya. Ya. Itu malah luka batin makin besar. Banyak teman-teman sekarang menderita. Itu namanya kemunculan lu cuma untuk memperlihatkan eksistensi. Oke. Nah, itu sebenarnya kita ditanya, kita apa? Kita menjawab, akhirnya apa? You have to give light to people. Sebenarnya kita ini hancur. Hanya sedikit teman-teman yang berani bro, gue ini susah. kan sedikit bro. Lu tau lah bro. Betul Ya, banget. tamu-tamu bro kan. Iya, dong. betul. Itu beberapa tamu bro kalau Yang berani ya kalau gua lihat, mereka itu. bro, gue ini lagi susah bro. Iya, Ya kan? itu harus punya guts juga loh. Punya guts bro. Dan orang yang punya guts, dia berarti punya binar. Cuman kan mesti dieksploit lagi. Iya, betul. Dia cuma butuh kesempatan yang bisa meledakin lagi. Iya. Ya kan ya? Dalam hidup kita ada scar. Oke. Ya kayak teman-teman yang aku bisa lihat itu dalam diri kita ini ada scar. Iya. Nah, ada kepedihan. kepedihan ya. Nah, itu yang mesti kita obatin. Ya, obatin biar dia nanti percikan ini meledak lagi. Oke. Nah, cuman kita sendiri yang tahu kapan tuh momen, ya kan? Nah, jadi Itu yang membuat lo Ya. menghilang. menghilang, Jadi lo nunggu momen sebenarnya. nunggu momen.
Aku suka dunia entertainment. Oke, sekarang gue pengen tanya. Lu sekarang kalau ditanya sekarang, Ya. lu udah healing belum? Sebenarnya dari kemarin udah healing bro. Berarti lu udah healing, maksud gue untuk siap ke dunia entertain lagi nggak? Kalau dunia entertain, Maksudnya person nih peran, maksudnya film atau ya. apapun. Ya semenjak dari dunia entertain, aku banyak entertain orang. Iya juga ya. Iya juga. Berarti kita nggak lewat dari dunia Nggak entertain. lewat. Gue entertain siapa? Entertain siapa? Nah, dalam perjalanan ini aku udah banyak tulisan. Pingin bikin. Lu pengen bikin. Pingin bikin. Ya, pingin bikin. Kalau main walau-walam ada yang ngajak atau enggak. Tapi tetap mahal. apa? Tetap mahal. Gue gak mau jadi cameo. Gue gak mau jadi cameo. Oke. Dalam arti adalah dari segi cerita, bukan yang membebani. Tapi kalau diambil positif ya, orang kayak sosok kayak gue nih bro, Iya. kalau buat penulis, gue suka sama nih orang. Kenapa? Membangkitkan gairah, ayo dong, bikin tulisan yang original, yang bagus, Iya, ya kan? iya, kan? betul, Ya, betul. tiba-tiba nanti dapat rumah produksi yang bagus, yang berani, Who knows? ya kan? Who knows? Kapan lagi? Berarti kalau mau ada Attila is back dengan segala hasil meditasinya bertahun-tahun, berbelas-belas tahun ya. Ya, 20 tahun. Kalau 20 tahun. 20 tahun. Berarti kalau lu sampai ada yang mau, gue mau cerita lu, gue ini, gue mau produksi lu, mau? Siap. Siap. Gue gila, gue gak nyangka dia ngomong begini. Kemarin waktu pertama ketemu, udahlah bro, gak mau diajak arah ke sana tuh lu gak mau. Ternyata lu tunggu momennya. Ya, nunggu momen. Karena kita, momen itu penting. Betul. Sebenarnya yang hilang itu dari kita pemeran seni adalah momen. Sorry, ada ajakan melalui abang-abang. Iya, pasti. Itu ditanya nih, Pasti. Tel, lu ditanya Tel, Pasti. Tel, lu ditanya. Aku ngilang, kayak apa ceritanya? Enggak. Oh, Hilang. picky juga lo ya? Picky. Untuk gitu picky ya? Karena itu beban, Ya. itu dia beban knowledge yang aku milikin itu semata-mata untuk ayo dong sama teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan aku orang yang suka membangun bro. Oke. Jadi kalaupun ada produksi, yuk sama-sama kita bikin baik. Oh, lu nggak cuma main aja, lu masuk Jangan, input bro. juga. Ibaratnya kalau perlu PU aja pusing ngetop. Kalau perlu, kalau perlu PU aja pusing ngetop. Jadi gue tahu sekarang, lu nggak mau, lu cuma sekedar eksistensi. Ya, Lu pengen adalah, lu kalau mau ya skill gue Ya. sekalian go all out deh. ya, Begitu dong. siap. Wow. Oke, gue tunggu nih. Abis ini pasti lu diberondong banyak tawaran untuk memproduksi film-film lu. Amin. Amin. Ya kan? Bro, satu lagi. Lu kan abis ini nikah. Tunggu, gue lagi. Oh iya. Siapa Monro? Kok Monro? Nggak ada Monro. bukan. Siapa? Nggak ada Monro. Marlon Brando. Marlon Brando. Anda juara. Iya, Marlon Brando. Wah, itu seru bro. Karena banyak. Ayah aku nih kalau setrap, kita nakal bro. Iya. Lu dari mana? Ayah kebetulan orang yang nggak main tangan ya. Oke. Cuman siksaannya lebih pedih. Pedih bro. Lu duduk, dikasih buku, baca. Nanti ditanya isinya. Oh, ditanya isinya. Wah, kalau cuma baca dong biasa aja ya. Ditanya isinya puyeng. Bener ya? Nah, sampai aku akhirnya suka baca. Nah, kayak Steven Spielberg, Iya. ya kan cerita mengenai Marlon Brando, semua lah tokoh-tokoh legendaris dari Hollywood sana, Amerika. Bahwa semua itu dengan hidup di dalam momen, bro. Contoh, kita nggak mungkin, ibarat contoh kan, kita nggak mungkin bikin film kisah sedih, tapi tayangnya di Idul Fitri yang lagi meriah. Iya. Ya kan, dah saya begitu. Iya. Jadi momen. Momen apa? Momen kapan ini rilis, juga momen kapan kita mau masuk, ya kan ya? Karena pemain ini, mohon maaf nih, bro, ya Ya. kita kan ibaratnya nggak tahu nih orang sekarang nih gua udah Iya. 2004. Ya kan kita namanya juga Jadi sharing. kita share. Ayo sama-sama kita bangun dunia film, bukan hanya dari teknologi deh, semuanya.
Ya, Jadi bukan hanya teknologinya aja. Kita pemeran pun juga harus developnya mesti benar-benar all out. Ya, mesti dibina gitu. Dibina kita penguasaan peran segala macam kan ada yang banyak lah teman-teman juga. Bukan mengecilkan. Banyak kita cakep-cakep. Tapi ibaratnya gue gemesnya gini. Kalau gue produsernya, kalau gue sutradaranya ngeri nih. Ngeri nih. Karena bisa baca buku loh dia di situ. Kayak orang kita bikin film. Tapi kesempatan mereka kan 1001, bro. Iya, betul. Dari sekian tahun, satu yang benar-benar, gila ya. Sinematografinya udah sama kayak film-film ini. Seneng ya kita ngeliatnya. Kita seneng gitu kan ya, hebat. Tapi hilang. Bertahun-tahun nggak ada lagi. Ya maksudnya 10, 1, 21 gitu kan, nggak konstan. Oke. Standarisasi berarti. Standarisasi. Lu nih sekarang, lu kan bergerak di bidang yang beda. Ya. Which is itu adalah bidangnya konsultan komunikasi. Sorry. Oh ya. Ya. Oke. Ya, ya udah. Konsultan komunikasi. Enjoy nggak dengan ini? Sangat enjoy. Karena Sangat enjoy. itu passion. Karena dulu kan aku ngambil pendidikan kan juga public relation. Ngambil kuliah malam. Dulu. Jadi, kenapa aku suka dunia entertainment? Karena dunia entertainment lah yang ibaratnya dengan aku hidup di dunia model, ya dan film, aku bisa kuliah. Karena ayah nih dulu anaknya 8, bro. Iya. Pada saat ke gua, ayah manggil nih, Dil, gua nggak bisa kuliahin. Itu ceritanya tuh. Udah habis gua. Iya. Jadi kebetulan memang udah ada masalah bisnis beliau yang dimana ya dia nggak bisa. Kita kalau orang kan sedih, iya aku nggak kuliah. Kita zaman dulu kalau bisa nggak usah sekolah. Yes. Aduh, cuman kan kita, Tapi akhirnya lu bisa kuliah dengan uang sendiri. Ya, kuliah dengan dan memang di situ sekolah malam. Iya, jadi memang ngambil public relation industry lebih ngebangun konsep, ngebangun ide. Iya, pokoknya lu build something dari konsep lu sampai mengembangkan semua konsep dari lu ya. Ya, jadi produk juga mendalami keilmuan produk design development ya. Jadi, wah, mamen. Nggak nyangka lu urakan juga tapi begituan bisa lu kerjain. Ya, kan udah nggak ini lagi. Udah lupa sama cermin. Tapi bener ya, kalau misalnya lu siap, kalau dengan peran yang malah menantang, lu malah lebih siap. Siap main lagi. Siap lah, ya kan. Mamen, ini siap. Kamu kerja sama. Iya. Gua kasih Instagram lu di captionnya boleh? Boleh. Instagram lu ya. Aman. Nanti gua nanti kalau mau ada nih Instagramnya DM aja, silahkan. Iya. Sama gini satu lagi bro. Ada Salom yang lu udah lama nggak ketemu. Apa yang lu mau kasih tahu sama Salom? Salom ya hanya satu aja. Apa? Salom. Semoga bisa lebih baik ya. Lebih baik bahwa kita itu hidup kalau orang bilang kita hidup sekali, tidak hidup banyak, bro. Banyak, ya kan, ya? Banyak. Kematian aja katanya datang ke dalam kehidupan yang lebih indah, ya kan? Kan bahasanya begitu. Belum tahu lagi nanti ada apa lagi. Jadi kita nggak usah pikirin berbuat lebih baik, ya berbuat lebih baik dalam berkarir. Karena aku lihat dia tuh sangat aktif ya, dan yakin semua baik-baik aja. Semoga Allah selalu melindungi. Amin. Ya, Amin. Ya, selamat di dunia dan akhirat. Amin. Jadi terus berjuang aja. Yang penting dalam konteks untuk baik. Ya, apapun itu ya kalau kita hidup di dunia entertainment, ingat kita mesti banyak jaga diri karena kita tidak tahu lingkungan. Lingkungannya terlalu bebas ya. Iya. Terlalu apa? Ya. Pergaulan ya. Pergaulan. Jadi tidak melarang, cuma kita lebih bisa memilih segala sesuatu yang membangun. Kalau tidak membangun, buat apa? Berarti kita harus smart ya. Iya, harus cerdas. Bahwa jangan pinter, ya kan? Jangan pinter. Cerdas saja. Cerdas ya. Jadi apa nih benefitnya buat gua? Benefit. Ya kan? Jangan kita kemakan waktu, kita hancur. Iya. Ibaratnya, wasting time ya. Ya kita ngalamin juga. Iya. Makanya kita ngomong. Makanya kita di sini. kita ngomong karena jangan yang wasting. Iya. Bahwa setiap waktu itu bisa menjadi momen-momen terbaik. Iya. Ya kan ya. Kita tidak tahu ke depan. Ya karena yang penting yang satu sih bro, ibadah. Ibadah ya. Ya, ibadah. Itu utama ya. Iyalah.
kita bagaimana biarkan orang punya. Tapi gue seneng ngeliat lu bro, udah begitu, udah beda, udah ibadah, udah ini. Wah gue udah gila, mamen. Mamen nih beneran. Umur ya bro? Umur ya? Umur. Tapi ya, intinya gitu bro. Kebetulan juga gue kerjanya tuh, kalau di sini bro, gue nganggur. Oke. Paling ngebantu temen, apa nih? Iya, iya. Pasti keluar kota. Iya, Jadi iya. kalau kemarin ini kan di Kalimantan. Iya, Kalimantan lagi sering Kalimantan, ya kan ada beberapa urusan lah di Iya, sana. iya, iya, gue tahu. Mungkin nanti Ambon. Oh, Sama abis itu Palembang. Ambon? Oh, Palembang. Aduh, udah ada. Ini ya sama Sulawesi nih, kayak Sulawesi ke daerah-daerah Sulawesi Tenggara, Buton Muna. Jaka sama siapa? Salum, Kardin. Kardin ditinggal-tinggal mulu dong? Kadang-kadang aku bawa. Oh, siap. Ya. Serius lu Ya, bawa? kecuali yang penting, kan Indonesia banyak waktu libur nih. Iya. Wah, ini bisa cuti 1 hari nih, dapat 4 hari aja. Apa namanya? Paralel tuh apa? Paret tuh ya. Ya, karena gini bro, Fitness. gua ada penyakit nih. Ya, penyakit gua ini repot. Apa tuh? Repot. Oh repot, penyakitnya repot. Nah, jadi gua nggak punya neni, nggak punya pembantu. Oke. PRT nggak ada di rumah. Oke. Ya asisten rumah tangga tuh nggak ada. Karena gua orangnya alergi debu. Oke. Jadi, oke. jadi gua bersihin rumah tuh semua sendiri. Sendiri. Masak, ya kan semua. Jadi kecuali kalau gua keluar kota. Nah ada infal. Infal. Nah jadi kalau misalnya anak-anak nggak bisa ikut, nah Lu infal? ada infal. Biaya ya bro ya? Iya. Biaya ya gitu ya infal ya? Karena pada saat aku di rumah tuh mesti clean, maksudnya kosong. Jadi lu gitu ya, kayak Didi lo, drummer gua tuh kayak gitu tuh. jadi Gak bisa ada debu dikit dikemek man dia. Gak mau dia. nggak bisa ngelihat itu ibaratnya bukan nggak percaya sama orang kalau ngebersihin, tapi bertahun-tahun dari kecil nyokapnya anak 8 bro, masing-masing punya kerjaan, nyuci mobil, nyuci baju, ada yang bersihin rumah. Serius? Iya. Jadi kita nggak punya pembantu, ada pembantu tapi hanya untuk urusan bantuin dapur. Ya masak lah ya. Masak. Jadi semua dikasih tugas. Semua punya tugas bro. Emak gue tuh bos, ya kan HRD dia. HRD, ya kan HRD. CEO bokap ya. Jadi kebiasaan. Iya. Pada saat di rumah tuh ngelihat sesuatu yang bagaimana nggak bisa. Oke. Ya kan. Kecuali kita emang benar lagi jenuh, lagi males ya udah. Ya kan. Tapi ntar clean lagi. Mame. Gila, gue kayak gak percaya sih masih ketemu lu ngobrol. Dan gue udah lama banget. Kita WA-an udah lama ya. Lama ya. Gila, sampai akhirnya bisa ketemu. Habis aku kerja gitu bro, gue mohon Iya. maaf. Gue thank you banget. Karena ada kerjaan aku tuh yang sifatnya tuh alert. Bahwa kalau jam 12 malam kesini. Berangkat lu? Gue berangkat. Gila. Jadi mendadak berangkat. Jadi lu nggak bisa di waktu ya jam 7 sampai jam 9 malam, jam 6 sore gitu. Iya, karena pada saat musik keeping relation, kalau relationnya ini adalah suatu produk ataupun kepentingan, ada sesuatu hal yang mengganggu kepentingan ini, aku mesti ambil solusinya, mesti cari solusi. Jadi menyelesaikan semua. Itu ada sedikit kerjaan yang aku nggak bisa, share. Maksudnya ya aku bisa share apa kerjanya seperti ini. Iya. Tapi untuk klien gitu nggak bisa. Jadi, bro, perusahaan begini, datang nih gue nih, pagi itu udah. Lu yang ngurus sampai beres? Ngurus sampai beres. Pulang. Jadi yang santai lagi dulu dikit. 2 hari ya, 2 minggu. Bisa gitu ya? Ya. Wow. Satu minggu ya, sebulan. Karena aku nih punya bodoh bro, sebenarnya gue bodoh. Gue nggak bisa terganggu, jadi fokus gue ngeri. Lu tuh nggak bisa multitasking. Gue multi talenta tapi nggak bisa multitasking. Nggak bisa fokus satu aja. Jadi satu nih, karena dia mesti fokus, mesti selesai. Oke. Nah itu yang banyak teman lain kecewa. Lu gue cariin susah. Iya, tapi beberapa teman tahu. Gue tahu tidak. Kalau makanya gue biasanya di status OTW Kalimantan, saya gitu. Udah. Sepi lah. Sepi. Itu pasti dijawabnya 3 hari, 4 hari. Karena takut. Gue orangnya satu lemah, gampang ngucap bro. Oh iya. Maksudnya bro besok, ternyata besok ya, nggak ada. Jadi mendingan nggak deh. Jadi nggak mau janji lah ya. Iya, takut. Tapi thank you bro, lu masih inget lu. Bro, soalnya gini thank you banget. Sama-sama, brother. Ini sharing yang gua juga, kalau gua adalah fans lu,
agak sedikit terobati. Oh ternyata ada dan ternyata ngapain dan ternyata kenapa akhirnya tahu. Thank you juga buat lu sharingnya. Salam buat Jaka sama Kardin. Salam juga. Bro, gue ada mau minta tolong dong. Apa? Anak gua ini kan jago main bola. Jaka main bola. Timnas. Oke. Cuman udah 2 tahun dia tidak karena Dia timnas. cedera lutut ya. Ibaratnya gua belum keluar negeri dia udah. Oh dia udah. Oke. Secara performan semuanya oke ya. Ini kan sudah 2 tahun. 2 tahun dia udah sembuh dari cedera. Oh sempat cedera. Cedera lutut. Tapi sekarang udah aman. Oh sekarang udah aman. Oke. Nah gue lagi mau nyari klub. Buat yang punya klub bola, Rans SC. Oh terserah. Jaka 17 tahun, anaknya Attila siap main bola lagi, sudah clear. Jadi udah sembuh lagi, udah seperti sedia kala lagi ya. Siap nih. Siap. Tinggal diuji di tes. Maksudnya dia juga mau. Oh dia mau. Oke. Mudah-mudahan ya abis ini. Ya. Abis ini banyak yang kontak. Makanya gue kasih nanti kontak lu di Instagram ya. Iya. Thank you. Lumayan dong lo. Apa tuh? Karena biar dunia bola juga meningkat. Iya dong. Karena performa anak gue ngeri bro. Oh iya. Rada-rada Messi. Rada-rada Messi. Ya dia penyerang kanan. Kalau Ciluk, Mbak. Iya. Messi mana nih? Messi bola. Gua kira Messi Ciluk, Mbak. Bukan. Ya dia speednya dia. Jadi kalau 100 meter aja tuh dia 10 detik. Juara dunia 9,4. 100 meter 10 detik. Jadi dia emang wow. Nggak ada di keluarga gua yang begitu. Gua juga bingung. Dia doang ini. Ya dari 5 tahun emang main bola kan. Oke. Emang doyan bola. Aku sekolahin bola dari 5 tahun. Tuh. Nggak kemana-mana. 100 meter dia bisa 10 detik. Jaka anaknya Attila siap dipanggil ke klub mana aja. Iya nggak? Oke, Pak Men. Thank you banyak. Siap. Sama-sama. Sehat terus. Keep in touch terus. Siap. Buat kalian thank you yang udah sampai akhir. Yang minta Attila gue adain di sini, alhamdulillah Allah mengizinkan. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya follow Instagramnya Attila. Dan kalau mau ada apa-apa, yang film-film semuanya siap. Attila is back. Amen. Terus kalau yang ada mau konsultasi ilmu konsultan komunikasi juga bisa ya? Bisa hubungin Attila. Ya. Oke, Mamen. Thank you. Oke, semuanya. Sekali lagi. Siap. Alhamdulillah, bro. Ya, sama-sama. Thank you. Bye-bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.